Gila, gak nyangka ternyata Redmi Note 10 series udah nyaris resmi di Indonesia selama 1 tahun. Tiba-tiba penerusnya datang, yaitu Redmi Note 11. By the way, unit yang sekarang gue pegang ini versi non-pro, atau lebih tepatnya ya versi biasa. Jadi di video ini gue mau kasih tunjuk hal apa aja yang baru di HP ini. Dan welcome back to Up To Date Aiden Channel. Nama gue Greg, and let's check it out. Layar di HP ini memang sama persis kayak Redmi Note 10 sebelumnya. Iya, dalam segi ukuran, desain, dan resolusi sama. Tapi untuk pertama kalinya di Redmi Note 10 series biasa non-pro sudah menggunakan refresh rate 90Hz. Jadi animasi itu makin kelihatan dan berasa mulus. Bahkan ini masih termasuk cukup konsisten karena baterai udah hit 5%, jarang banget kerasa endet-endetnya. Dan dikarenakan touch samplingnya otomatis naik jadi 180Hz, jadi segala sentuhan yang gue lakuin makin berasa responsif. Kalau kalian tanya, Bang, apakah HP ini masih menggunakan panel Super AMOLED? Jawabannya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Sekarang menggunakan AMOLED aja ya. Jadi walaupun hitungannya downgrade, tapi surprisingly dalam segi kualitas layar atau warna yang dihasilkan bisa lebih vivid dan lebih vibrant. Jadi so far, ya ini bagus. Desain, seperti yang bisa kalian lihat di bagian framenya ini sekarang lebih flat atau rata seperti HP-HP zaman sekarang. Dan untungnya di sudut kiri kanan atas bawah HP masih dibuat rounded jadi nggak terlihat kaku. Walaupun memang dalam segi grip ini agak berkurang enaknya karena tidak menggunakan 3D curve di bagian pinggir kiri kanan kayak di Redmi Note 10 sebelumnya. Sekarang untuk finishing design, untuk warna biru yang gue pegang udah nggak dibuat glossy mengkilat kayak kaca, tapi lebih ke matte dengan tekstur serbuk-serbuk halus. Yang satu sisi gue suka karena sidik jari jadi nggak gampang nempel, tapi satu sisi mengurangi tingkat keeleganan di Redmi Note series. By the way, kalian tim mana? Tim glossy mengkilat kayak kaca atau tim doff matte kayak HP yang satu ini? Coba komen di bawah. Sekarang lanjut untuk dimensi, bisa lebih tipis setipis 8,1 mm dengan berat 179 gram yang masih oke. Dan by the way, untuk fitur IP53 water and splash resistant, ya splash and dust resistant masih tersedia juga. Performa di HP ini juga menggunakan chipset terbaru lagi. Ya, sekarang mengandalkan Qualcomm Snapdragon 680 dengan sistem fabrikasi 6 nanometer dan untuk Antutunya bisa hit di angka 272 ribuan yang lumayan berasa peningkatannya ketimbang Snapdragon 680 kemarin. Dalam segi performance in real life, sedikit gue bahas ketika gue coba main game Genshin Impact, settingan default dapat di low plus 30 fps yang ternyata masih playable. Ya, karena fps yang didapat itu masih cukup stabil, bisa nyentuh di angka 24 sampai 30. Dan untuk suhu bisa terbilang ya anget-anget aja karena ketika gue main berjam-jam menggunakan koneksi seluler data cuma nyentuh di 42 derajat di bagian layar depan kiri. Jadi ini aman. Sedangkan untuk game lain gimana bang? Well, akan kita bahas di video full review, jadi stay tune aja ya. Desain kamera di HP ini juga berubah, sekarang lebih memanjang ke bawah dengan desain lensa yang lebih padat karena langsung disatuin berbaris semua. Dan gak cuma desain yang baru aja, tapi dalam segi resolusi primary lens juga meningkat jadi 50 megapiksel dengan bukaan cahaya yang sama di f1.8. Sedangkan untuk ketiga lensa lainnya ya sama sih, masih menggunakan 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel macro lens, dan ada 2 megapiksel depth sensor. Pertama-tama, focal length di HP ini tuh lebih dekat ketimbang Redmi Note 10 sebelumnya. Dan untuk bahas kualitas foto sedikit, ya detail yang ditangkap masih sama tajamnya, tapi dalam segi warna sekarang lebih colorful dan terlihat lebih natural, dynamic range bisa ngangkat, dan dalam segi kondisi low light memang detail mulai berkurang, tapi untungnya ada fitur night mode buat ngangkatin detail lebih tajam. Dan untuk kamera depan masih menggunakan resolusi 13 megapiksel, tapi untuk bukaan cahayanya bisa sedikit lebih kecil di f2.4 dari sebelumnya f2.5. Jadi ini lumayan, hasil kamera depannya bisa sedikit lebih tajam ketimbang Redmi Note 10. Buat kalian penasaran gimana untuk kualitas foto lebih lanjut dan videonya, stay tune lagi-lagi di video full review biar sekarang ini hemat durasi dan hemat kuota juga.
Karena ini HP keluaran terbaru, jadi untuk user interface-nya sudah menggunakan MIUI 13 dengan software Android yang sama di versi 11. Sebenarnya kalau gua ngelihat MIUI 13 terbaru ini nggak banyak beda dalam segi user interface atau tampilan. Mereka lebih fokus ke back-end atau latar belakang, di mana MIUI itu selalu terkenal dengan RAM management yang kurang bagus. Tapi sekarang ini gua ngerasa bisa lebih efisien dan lebih hemat RAM. Ya, dipakai multitasking, aplikasi yang running di background bisa lebih efisien, jadi nggak harus nunggu loading ulang lagi seperti di MIUI 12 sebelumnya. Dan untuk buka tutup aplikasi bisa lancar tanpa ada animasi yang lebih sering-sering endat ketika udah mau mencapai full load. Jadi ini lumayan. Kalau kalian tanya untuk iklan, well so far belum gua temuin sih. Akhirnya di seri Redmi Note termurah, bukan Redmi ya guys, tersedia NFC atau Near Field Communication seperti yang kalian minta kemarin di Redmi Note 9, Redmi Note 10, akhirnya kesampaian juga di HP yang satu ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecek saldo e-money sampai top up saldo dan update e-money langsung dari HP kalian, ya bisa. Dengan catatan harus download third party apps kayak e-commerce yang support atau dari banknya langsung. Mantap! Oke guys, jadi itu dia 6 hal baru yang ada di Redmi Note 11 selama ngulik beberapa hari dengan HP yang satu ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. By the way, gue juga mau minta pendapat kalian. Kalau misalkan kita compare sama Redmi Note 10 biasa sebelumnya, apakah harus comparison supaya bisa ngelihat perbedaannya apa, atau sekalian langsung digabungin sama video full review? Coba komen dan like sebanyak-banyaknya. Kalau video ini bisa nyampe 2000 like, langsung kita gaskan. Karena seperti yang kalian tahu, video comparison itu takes time. Jadi takutnya video full review HP ini malah jadi ketunda. Make sure like supaya gua tahu ya. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.